Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Afrilianti, mahasiswa Universitas Terbuka Serang. Untuk kali ini saya akan mencoba mempraktekkan kegiatan praktek tentang gaya. Untuk yang pertama saya akan mempraktekkan gaya listrik statis. Untuk alat dan bahannya di sini ada sisir, kemudian ada potongan kertas dan rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Untuk cara kerja dalam praktek ini, pertama saya akan menyisir dari rambut ini, rambut kering. Kemudian saya akan coba mendekatkan sisir yang sudah saya sisirkan ke rambut yang kering untuk mempraktekkan apakah terbukti potongan-potongan kertas ini bisa terangkat, menunjukkan adanya gaya listrik statis. Nah, ini bisa dilihat bahwa kegiatan ini, sisir yang telah digosokkan dengan rambut yang didekatkan dengan potongan kertas akan tertarik dengan sempurna. Bisa kita lihat ini menunjukkan adanya energi gaya listrik statis. Saya akan menjelaskan tentang gaya magnet. Alat dan bahan yang diperlukan ada magnet, kemudian jarum jahit, ada aluminium, seng, kemudian benang jahit, plastik, dan kertas. Tujuan praktek kita hari ini untuk mengetahui bahan-bahan ini tertarik oleh magnet atau tidak. Kita coba yang pertama, ya. Jarum jahit apakah tertarik oleh magnet atau tidak? Tertarik. Kemudian aluminium tertarik juga. Bahan yang ketiga adalah seng. Apakah dia tertarik atau tidak? Ternyata seng tertarik juga. Bahan yang keempat adalah benang jahit. Kita coba. Nah, ternyata benang jahit ini tidak tertarik oleh magnet. Plastik kita coba. Plastik pun demikian, tidak tertarik magnet. Yang terakhir kita coba kertas. Kertas pun tidak tertarik oleh magnet. Kesimpulan dari praktek kita kali ini, gaya magnet, benda-benda yang bisa tertarik oleh gaya magnet adalah benda yang bersifat logam. Sedangkan benda yang non logam, dia tidak tertarik oleh magnet. Praktek selanjutnya adalah praktek gaya pegas. Gaya pegas yang berlawanan dengan arah gaya ini akan muncul jika kedua benda saling berlawanan. Praktek kita, alat dan bahan yang akan kita pergunakan adalah balok kayu yang berukuran 5x5x10 cm. Kemudian ini pegasnya, dan ini adalah penggaris untuk mengetahui jarak yang akan kita tentukan. Cara kerjanya, kita letakkan dulu balok kayu di atas meja, kemudian kita kaitkan pegas pada balok kayu tersebut. Kemudian secara berlahan-lahan kita tarik balok ini menggunakan pegas sampai balok bisa bergerak. Baiklah, kita akan mencoba menarik balok kayu ini dengan menggunakan pegas. Dari hasil yang kita dapatkan, kita catat dalam laporan, sebelum bergerak menunjukkan neraca pegas 0 Newton. Saat akan bergerak itu diperoleh hasil 0,6 Newton. Sesudah bergerak didapatkan 0,5 Newton.
Jadi kesimpulan dari kegiatan ini, gaya gesek terjadi jika buah benda saling bersentuhan. Gaya gesek besar jika bendanya kasar. Praktek selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas ini lahir dari elastisitas suatu benda. Untuk praktek gaya pegas ini, beberapa alat yang perlu kita siapkan adalah karet gelang, kemudian statif, kemudian ada beban, dan ada penggaris. Nah, langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita ambil seutas karet, kita ikat seperti ini, ikat ujungnya seperti ini, kemudian kita akan memberikan beban, kemudian kita tarik ke bawah, kita lepaskan. Tarik ke bawah, kita lepaskan. Jadi di sini karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah, dia akan kembali ke atas. Elastis. Hal ini karena disebabkan apa? Karena gaya dorong yang ada pada karet gelang ini menimbulkan gaya pegas. Praktek selanjutnya kita akan mempraktekkan gaya berat. Alat dan bahan yang kita perlukan ada karet gelang, ada statif, kemudian ada beberapa beban dengan ukuran berbeda, kemudian ada penggaris. Cara gaya berat ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Berat bendanya sangat dipengaruhi oleh kuat benda atau medan gravitasi di mana benda itu berada. Oh ya, ini ada timbangan ya untuk menimbang berat dari benda yang akan kita pergunakan praktek kali ini. Yang pertama, cara kerjanya kita ambil karet, kita ikat seperti ini pada statifnya, kemudian kita ukur karet tersebut. Awal karet ini kita ukur panjangnya 7,5 cm, panjang awal 7,5 cm. Kemudian kita akan memberikan beban. Kita lihat dulu satu beban ini ada berapa beratnya. Ada 22 gram. Kita akan memberikan beban. Kita lihat pertambahan panjang dari karet gelang tersebut. Kita ukur kembali. Karet gelang yang semula 7,5 cm bertambah 0,5 setelah kita kasih beban jadi 8 cm. Kemudian kita coba lagi, tambah beban lagi. Kita ukur kembali, ada bertambahan berapa senti. Ada 8,5 cm. Tambah lagi beban, kita tambah lagi beban. Bertambah, ini ditambah 6 cm ya. 6 gram. Kita ukur kembali. Ada 9 cm. Kita tambah lagi bebannya. Kita ukur kembali. Di sini bertambah
menjadi 9,5 cm. Nah, inilah yang disebut dengan gaya berat. Demikian praktek gaya berat kali ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika karet gelang ini kita tambah dengan berat, maka panjang dari karet ini juga akan semakin panjang ukurannya. Praktek selanjutnya adalah perpaduan gaya, di mana alat dan bahannya ada 2 neraca pegas 1 dan 2. Kemudian ada balok kayu yang berukuran 10 gram. Untuk cara kerjanya, kita hubungkan 2 pegas ini ke balok kayu. Pegas yang pertama kita namakan gaya aksi. Pegas yang kedua kita namakan gaya reaksi. Sekarang kita akan melihat jika gaya aksi di sini 0,2 Newton, gaya reaksi yang ada di sini adalah 0,1 Newton. Kita coba di gaya aksinya 0,3, gaya reaksinya dia akan bertambah menjadi 0,15. Kita tambah lagi di gaya aksinya dengan 0,4. Kita lihat di gaya reaksinya dia menunjukkan 0,2. Kita coba lagi kalau di gaya aksi 0,5, kita lihat di gaya reaksinya dia menunjukkan 0,3. Jadi kesimpulannya, setiap dua benda yang bekerja memiliki gaya, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Demikian praktikum kali ini tentang modul 4 mekanika yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan praktek gaya listrik statis, gaya magnet, kemudian gaya gesek, gaya pegas, kemudian gaya berat, dan perpaduan gaya. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.